Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kita Perbankan Syariah Eksklusif Angkatan 2017. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar teman-teman bisa update terus video kita. Nah, dalam video ini kita akan membahas masalah tentang riba yang akan dipandu oleh saya sendiri, Ulfa Mustika Lubis, Prodi Perbankan Syariah semester 6C eksklusif. Pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Larangan riba dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanut taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amlikum la tazlimuna wa la tuzlamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Dalam hadis Al-Bukhari 2025, artinya, telah menceritakan kepada saya Abu Al-Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus, bahwa dia mendengar Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli beras dengan beras adalah riba, kecuali begini-begini, atau kontan cash. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali begini-begini, kontan cash. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali begini-begini, kontan cash. Macam-macam riba. Yang pertama ialah riba al-fadl, yaitu tukar-menukar antara benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya. Yang kedua adalah riba al-yad, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan pembayaran utangnya. Dan yang keempat, riba qardi adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan atau bunga dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Bahaya riba dalam kehidupan. Yang pertama, hilangnya keberkahan pada harta. Orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Doa pemakan riba tidak akan dikabulkan Allah. Memakan riba menyebabkan hati menjadi keras. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada zina. Paling ringan dosa riba seperti menzinai ibu kandung sendiri. Berikut kesimpulan dari video kita kali ini. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok yang dibebankan kepada peminjam. Macam-macam riba ada 4, yaitu riba fadl, menukarkan dua barang yang sejenis tapi kualitas berbeda. Yang kedua, riba qardi, meminjamkan dengan ada syarat bagi yang mempiutang. Yang ketiga, riba yad, bercerai dari tempat akad sebelum timbang diterima. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena adanya penundaan waktu pembayaran dengan menetapkan adanya dua harga,
yaitu harga kontan atau harga yang dinaikkan karena pembayaran tertunda. Dampak riba pada ekonomi, sebagai bentuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sedekah dari harta riba ditolak, Allah tidak mengabulkan doa pemakan riba, hilangnya keberkahan umur dan penghasilan. Sebagai penutup, berikut animasi bahaya riba dalam kehidupan. Semoga kita dapat mendapat hikmah dari contoh animasi tersebut dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam riba. Saya Ulfa Mustika Lubis pamit undur diri. Kalau ada terdapat kekeliruan terhadap kalimat dan tulisan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.